Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Putri. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Modul Berbasis Model Quantum Learning dengan Konteks Kearifan Lokal pada materi Logika Matematika kelas 11 SMA. Pertama, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, dan terakhir definisi istilah. Belakang masalah yang pertama yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring ialah proses pembelajaran yang tanpa melalui tatap muka langsung. Pembelajaran daring telah ditetapkan di Indonesia sejak Maret 2020. Tentu saja pembelajaran daring ini tidak dinilai optimal karena banyak keterbatasan dan kekurangan yang ditemui dalam sistem pembelajaran daring ini. Harshot dalam penelitiannya tahun 2020 tentang analisis kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran daring menyimpulkan bahwa kekurangan pembelajaran daring dalam proses pembelajaran yaitu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru yang mengakibatkan tidak maksimalnya proses transfer ilmu selama proses pembelajaran. Juga kurangnya ketersediaan jaringan internet dan perangkat teknologi yang mendukung membuat siswa maupun guru kesulitan dalam melakukan interaksi secara digital. Lalu lamanya proses pembelajaran daring yang diterapkan di Indonesia menyebabkan menurunnya minat dan motivasi siswa. Hal ini dijelaskan oleh Firman dalam penelitiannya tahun 2020 tentang pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mengembangkan bahan ajar dinilai sangat penting di masa pandemi seperti sekarang ini. Zulkifli dalam penelitiannya yang berjudul Profesionalisme Guru dalam Mengembangkan Materi Ajar menyimpulkan bahwa kemampuan guru dalam merancang ataupun menyusun materi pembelajaran menjadi salah satu penentu proses keberhasilan proses pembelajaran. Ajar yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran daring seperti sekarang ini ialah modul. Modul merupakan satuan program belajar mengajar terkecil yang dapat didesain sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Dependiknas tahun 2008 menjelaskan bahwa modul merupakan bahan ajar cetak yang dipelajari oleh siswa yang untuk menjaga proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal, guru diharuskan berpikir secara kreatif untuk melaksanakan pembelajaran yang membangkitkan minat dan motivasi siswa. Namun lagi-lagi, kesulitan interaksi selama proses pembelajaran berlangsung menjadi kendala dalam sistem pembelajaran daring. Modul dapat dikombinasikan dengan metode dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan guru maupun siswa. Sehingga keterbatasan guru dalam menerapkan model pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini dapat dituangkan dalam bentuk bahan ajar yang dapat digunakan siswa dalam belajar secara mandiri. Salah satunya model pembelajaran yang dapat dituangkan ke dalam modul yaitu quantum learning. Pembelajaran quantum learning memiliki karakteristik yang cocok dengan pemberian pengalaman nyata bagi siswa. Dan kuantum secara garis besar ialah menciptakan suasana belajar menyenangkan dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa. Model pembelajaran quantum learning telah dicobakan dalam proses pembelajaran di Indonesia. Dalam model pembelajaran quantum learning dibutuhkan peran aktif seorang guru untuk merancang proses pembelajaran dan persiapan pembelajaran yang terencana sehingga sintak-sintak dalam model pembelajaran kuantum dapat berjalan secara baik dan benar. Pembelajaran quantum learning memerlukan proses perencanaan yang matang serta membutuhkan banyak waktu dalam pelaksanaannya. Dengan mengombinasikan bahan ajar modul dengan model pembelajaran quantum learning diharapkan dapat meminimalisir kekurangan dalam proses pembelajaran quantum learning. Pembelajaran kuantum sendiri memerlukan proses memberikan pengalaman nyata pada siswa selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik menggabungkan model quantum learning dengan konteks kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat di suatu daerah yang menjadi ciri khas daerah itu. Kearifan lokal dapat berbentuk cerita, lagu, peribahasa maupun hubungan sosial masyarakat yang terdapat di suatu daerah.
Pemanfaatan konteks kearifan lokal dalam modul pernah diuji cobakan oleh Nur Rahmi pada penelitiannya tahun 2017, yang menyimpulkan bahwa modul berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi dan dinyatakan layak sebagai bahan ajar. Lalu penelitian Azizah Wati yang mendukung pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada kearifan lokal memberikan kesan kontekstual selama proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Tidak semua materi dalam matematika dapat kita implementasikan dengan konteks kearifan lokal. Salah satu materi yang cocok adalah logika matematika. Logika matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah dalam pengambilan keputusan. Materi logika matematika memerlukan pemahaman konsep yang disusun secara tepat dan diperlukan kemampuan berpikir logis siswa dalam proses pembelajarannya. Sebelumnya, penggunaan model pembelajaran quantum learning dengan materi logika matematika telah diuji cobakan oleh Basori tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi logika matematika. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik mengembangkan bahan ajar modul berbasis model quantum learning dengan konteks kearifan lokal pada materi logika matematika kelas 11 SMA. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pengembangan modul berbasis model quantum learning pada konteks kearifan lokal pada materi logika matematika kelas 11 SMA. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan proses pengembangan modul berbasis model quantum learning dengan konteks kearifan lokal pada materi logika matematika kelas 11 SMA. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori yang pertama ialah penelitian dan pengembangan. Definisi penelitian dan pengembangan ialah penelitian dan pengembangan merupakan metode yang mengombinasikan antara penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan umumnya bersifat longitudinal, di mana produk yang dihasilkan akan mengalami pembaharuan bertahap. Modul merupakan bahan ajar yang disusun agar siswa dapat belajar secara mandiri dengan atau tanpa bimbingan guru. Yang cukup kompleks yaitu modul memuat kompetensi dasar, indikator capaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Lembar petunjuk siswa, lembar kegiatan siswa, lembar kerja siswa, lembar kunci jawaban, glosarium, dan lembar evaluasi. Selanjutnya, quantum learning. Quantum learning merupakan kiat, petunjuk, dan strategi untuk menciptakan suatu proses belajar mengajar menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mempertajam daya ingat siswa. Quantum learning memiliki 6 prinsip dasar yang disingkat menjadi tandur. T. Tumbuhkan, A. Alami, N. Namai, D. Demonstrasikan, U. Ulangi, dan R. Rayakan. Dalam kurikulum 2013 revisi 2019, kompetensi dasar logika matematika terletak pada poin 3.22 dan 4.22 pada jenjang SMA kelas 11. Subbab-subbab yang akan dipelajari dalam materi logika matematika antara lain ialah pernyataan dan kalimat terbuka, pernyataan majemuk, ingkaran, inverse, converse, dan kontraposisi, pernyataan berkuantor, pernyataan majemuk, dan kaidah penarikan kesimpulan. 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian dan pengembangan. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian dan pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Tia Gajaran dan kawan-kawan pada tahun 1974. Prosedur penelitian dan pengembangan 4D terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan desain atau
define atau pendefinisian, design atau perancangan, development atau pengembangan, dan terakhir tahap disseminate atau penyebaran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui saran, kritik, komentar dari lembar validasi ahli dan lembar penilaian rekan sejawat. Sementara data kuantitatif diperoleh melalui hasil penskoran dari lembar validasi ahli. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini ada dua, yaitu lembar penilaian rekan sejawat dan lembar angket validasi ahli materi dan lembar validasi ahli media. Yang pertama, teknik analisis statistika deskriptif yang diperoleh melalui hasil penskoran lembar validasi ahli dengan metode MSR. Selanjutnya, teknik analisis data deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui kritik, saran, dan komentar dari lembar validasi para ahli dan lembar penilaian rekan sejawat. 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian pada tahap define terdiri dari 5, yaitu analisis awal, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Hasil analisis awal yang didapatkan terkait minimnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru serta menurunnya motivasi siswa di masa pembelajaran daring dikarenakan dengan kesulitan interaksi secara digital. Selanjutnya, analisis siswa. Hasil analisis siswa menghasilkan bahwa siswa membutuhkan bahan ajar yang dapat digunakan secara mandiri, namun menuntut siswa berperan aktif dalam penggunaannya. Sehingga dipilihlah bahan ajar berupa modul untuk memfasilitasi siswa di masa pembelajaran daring dengan memanfaatkan lingkungan belajar siswa sebagai sarana untuk meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, analisis tugas yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kurikulum tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi pokok yang telah ditetapkan. Materi pokok yang telah ditetapkan dalam penelitian ini ialah materi logika matematika. Materi logika matematika dapat diintegrasikan ke dalam bentuk modul dan dikembangkan dengan mengaitkan lingkungan belajar siswa sebagai sarana memberikan masalah kontekstual dalam pembelajaran. Lingkungan belajar sendiri dapat dimanfaatkan melalui konteks kearifan lokal, melalui budaya setempat. Selanjutnya, analisis konsep. Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dalam logika matematika pada modul yang akan dikembangkan. Selanjutnya, jika konsep-konsep yang ada sudah teridentifikasi, selanjutnya akan disusun secara sistematis dan saling berkaitan. Yang terakhir, analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran digunakan untuk merangkum hasil analisis konsep dan analisis tugas yang telah disesuaikan dengan KD 3.22 dan 4.22 pada materi logika matematika. Yang kedua, desain, yang terdiri dari 4 hasil, yaitu penyusunan instrumen, pemilihan media, pemilihan format, dan penilaian teman sejawat. Hasil penyusunan instrumen diperoleh kisi-kisi angket lembar validasi ahli materi dan ahli media yang akan digunakan untuk mengetahui kevalidan produk modul yang dikembangkan. Lembar validasi ahli materi disusun berdasarkan penilaian aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, dan aspek kebahasaan. Lalu, lembar validasi ahli media disusun berdasarkan penilaian aspek kelayakan kegrafikan modul. Selanjutnya, pemilihan media. Berdasarkan analisis sebelumnya, telah ditetapkan media pembelajaran yang akan dikembangkan adalah modul pembelajaran matematika berbasis model quantum learning dengan konteks kearifan lokal pada materi logika matematika kelas 11 SMA. Modul didesain
dengan menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain tampilan dan bantuan software Microsoft Office Word 2010 sebagai pendukung dalam penyusunan format tampilan di dalam modul. Ketiga, pemilihan format. Pemilihan format itu yang pertama, menyusun kerangka modul. Penyusunan kerangka modul pada penelitian ini berpedoman pada penyusunan sistematika modul oleh Dependiknas tahun 2008 tentang penulisan modul. Kerangka modul terdiri dari halaman sampul modul, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan modul, glosarium, dan bagian pendahuluan yang berisi kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan peta konsep. Kemudian bagian kegiatan pembelajaran yang berisi materi dan bagian evaluasi yang berisi rangkuman, tes formatif, kunci jawaban tes formatif, daftar pustaka, biodata penulis, serta halaman penutup modul. Garis besar isi modul. Menyusun garis besar isi modul ini memuat rancangan awal yang ditulis dengan urutan materi yang akan disajikan dalam modul. Modul yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari 3 kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, penilaian teman sejawat. Penilaian teman sejawat bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan, saran, serta komentar terhadap rancangan awal produk. Masukan dari teman sejawat digunakan untuk memperbaiki rancangan awal modul sebelum dilakukannya validasi oleh ahli. Dan yang terakhir, tahap pengembangan atau development. Pada tahap pengembangan terdiri dari penilaian validitas oleh para ahli. Penilaian validitas oleh ahli materi menghasilkan rata-rata penilaian sebesar 65,86% dengan kriteria valid. Dan ahli materi memiliki rata-rata hasil sebesar 67% yang memiliki kriteria valid. 5. Simpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini ialah modul berbasis model quantum learning dengan konteks kearifan lokal pada materi logika matematika memenuhi kriteria yang valid. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran dari penelitian ini ialah produk dapat dikembangkan hingga memenuhi 4 tahap dalam penelitian dan pengembangan 4D. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.